Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah benar ketika istri menolak hubungan seks dari suaminya lalu dilaknat oleh malaikat? Yang pertama, laknat. Laknat itu apa? Laknat itu adalah jauh dari kasih sayang atau rahmat. Nah, ketika ada persoalan suami istri, ini bukan sesuatu yang gampang, karena banyak sekali pendapat, bahkan kebiasaan di masyarakat mewarnai sebetulnya hukumnya itu seperti apa. Ketika mengatakan bahwa istri dilaknat oleh malaikat ketika menolak berhubungan seks dengan suaminya, disitulah kita harus melihat bahwa ini adalah akar dari sebuah ajaran yang besar sebetulnya. Misi Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa hubungan suami istri itu harus dilandasi dengan rahmat, rasa kasih sayang, bukan pemaksaan, bukan kekerasan, bahkan menyakiti. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa selain ajaran Islam itu harus mengandung rahmatan lil alamin, mengandung rahmah, tapi juga dengan akhlakul karim. Ketika misalnya ada ungkapan bahwa suami mengajak istrinya melakukan hubungan seks misalnya, walaupun itu di atas punggung onta katanya, istri itu tidak boleh menolak. Nah, kalau seperti ini kita lihat apakah ini berdasarkan rahmat atau hubungan relasi yang berakhlakul karim. Apakah pantas ketika suami menyetubuhi istrinya sampai di atas punggung onta? Memang betul ada hadis yang mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Rawahul Bukhari. Bahwa apabila ada seorang laki-laki atau suami yang mengajak istrinya ila firashihi, pada tempat tidur, artinya melakukan hubungan suami istri, fa'abat, lalu istrinya menolak, fabata ghadbana 'alaiha, lalu suaminya tertidur dengan membawa kemarahan terhadap istrinya, la'anat hal malaikatu, maka melaknat kepada istri itu siapa malaikat, hatta tusbiha, sampai subuh. Nah, tapi laknah di sini adalah jauh dari kasih sayang maknanya. Apakah kita sebagai suami misalnya pernah bertanya sebelum melakukan hubungan seks dengan istrinya? Karena kalau kita melihat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebelum tidur Rasulullah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau punya hajat padaku, wahai Siti Aisyah? Walaupun Siti Aisyah sering dipanggil oleh Rasulullah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah, misalnya. Itu adalah panggilan yang menyenangkan. Dan apakah umatnya itu juga mengikuti seperti itu? Jangankan panggilan yang menyenangkan, memaksa hubungan bahkan dengan kekerasan itu sering dilakukan oleh umatnya, sama sekali tidak mencontoh pada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika laki-laki mau mengajak istrinya melakukan hubungan seks, pantaskah itu dilakukan dengan cara menyakiti, memaksa, bahkan kekerasan yang dilakukan terhadap istri? Karena Rasulullah sendiri mengajarkan, ketika kamu ingin berjumpa, ketika kamu ingin bercinta dengan istrimu,
harus ada perantara, katakan. Sahabat bertanya, wa man rasul ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan perantara itu? Rasulullah menjawab, al-qublah wal kalam, ciuman dan kata-kata yang menyenangkan terhadap istri. Maka dari sini sangatlah bertolak belakang dengan hadis tadi yang Imam Bukhari menyampaikan bahwa akan dilaknat seorang istri ketika menolak hubungan suami istri. Ini kan sangat bertentangan. Nah, menolaknya itu kan harus kita tahu dulu kenapa. Apakah karena si istri sedang sakit, apakah si istri sedang capek, atau lagi tidak mood perasaannya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, karena Rasulullah sudah mencontohkan bahwa ketika kita akan berjumpa dengan istri, haruslah ada dua perantara, yaitu al-qublah wal kalam, ciuman dan kata-kata mesra, kata-kata yang menyenangkan terhadap istri. Karena itulah ketika ada bahasa la'nah itu, maka kalau dengan perspektif mubadalah misalnya, disitulah tidak hanya istri yang dilaknat. Bagaimana ketika misalnya istri yang meminta hubungan seksual itu, lalu suaminya tidak bisa? Apakah malaikat juga melaknatnya? Selama ini tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Tetapi bagaimana kita berkaca dan mengikuti misi Islam sendiri yang mengajarkan rahmatan lil alamin, maka tidak seharusnya suami mengajak istri untuk melakukan seks itu dengan cara menyakiti, dengan cara kekerasan, karena itu bertentangan dengan ruh ajaran Islam itu sendiri. Lalu yang kedua dengan akhlakul karimah. Ketika suami dan istri melakukan atau melaksanakan membina kehidupan rumah tangganya dengan dilandasi akhlakul karimah, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Apalagi dasar ajaran yaitu dengan mawaddah warahmah, itu akan sangat terasa lebih indah kehidupan rumah tangga tersebut. Karena itulah bagaimana caranya kita memperlakukan, bagaimana kita membentuk relasi suami istri itu dengan cara-cara yang rahmah, dengan cara yang berakhlakul karimah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah relasi yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana kedua belah pihak ini betul-betul antara suami dan istri menciptakan kehidupan yang lebih damai, yang lebih merasa nyaman, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Tidak ada pemaksaan, bahkan tidak ada kekerasan dalam relasi suami istri tersebut. Karena itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu wa'ashirukunna bil ma'ruf, maka harus bergaul laki-laki dan istri suami istri itu dengan cara yang baik. Maka dari itu, marilah kita ciptakan kehidupan suami istri itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tidak keluar dari rahmat dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan baiti yang nanti akan selalu tercipta manakala suami dan istri mengusahakan untuk membuat surga di dunia sebelum merasakan surganya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.